Ya, tidak tahu menau tentang hal penyaliban. Oh, yang tahu Anda, yang mereka mengetahui tidak. tersebut adalah murid-murid Yesus yang memang telah bersama-sama dengan mereka. Di mana? Dan Di itu mana? memang sudah secara eksplisit bahwasanya Yesus menyatakan itu kepada murid-muridnya. Ya hadi ya bashir ya tabibi nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendapatan Agizuma dengan banyak Kristen ini, tapi semuanya dibuat bingung oleh Agizuma nih. Baik, kami muslimin, demikian videonya. Anaknya Yesus mati dengan jalan kutuk. Dengan kata lain, Kristen membenci keturunan Adam bernama Yesus ini. Yang ketiga, kita paham bahwa rekayasa iblis untuk menyalibkan Yesus, merasuki Yudas, menghasut imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi untuk menyalibkan Yesus. Dan konon menurut doktrin gereja berhasil. Siapa yang panen dari hasil kerja iblis? Kristen. Kalau Anda lagi-lagi membawa Kejadian 3 nomor 15, saya simpulkan berdasarkan apa yang Anda capai hari ini sebagai Kristen dan apa yang Yesus uraikan di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44 bahwa hanya keturunan iblis yang mau Yesus itu disalib, maka saya mengatakan Kristen ini adalah keturunan setan. Silakan Anda bantah kalau Anda dengarkan, karena Anda cuma cengenges entah apa-apa. Silakan. Begini Bang Zuma, saya ini pembelajar akademis prasaposisi. Jadi kalau Bang Zuma memaksakan, apakah ada orang Kristen di Kejadian 3:15 atau segala macam, semuanya itu kan tergantung prasaposisi, keyakinan sendiri bagaimana memahami teks-teks tertentu. Itu sudah masuk bagaimana tentang menafsir, masuk kepada sekarang hermeneutika. Oke. Saya hargai Anda orang terdidik dari bidang itu. Sekarang pertanyaan saya adalah, keturunan Adam apakah membenci Adam atau membenci iblis? Membenci Adam. Kutanya dulu. Bingung. Itu di dalam mana kehendak bebas manusia atau kedaulatan Allah? Yang saya mengatakan kepada saudara, keturunanmu wahai iblis akan bermusuhan dengan keturunan perempuan ini. Pertanyaan saya, kata permusuhan di sini adalah sebuah kejahatan. Dalam bahasa Ibrani-nya roh, kejahatan yang dibangun kemudian adalah kejahatan yang diciptakan oleh Tuhan antara Adam dan keturunan iblis, antara keturunan Adam dan keturunan iblis. Pertanyaan saya kepada saudara, ketika hal itu sudah tercipta, Anda juga memahami itu kitabnya orang Yahudi, Anda juga ambil dan Anda mengakui itu adalah sebuah kebenaran. Ketika keadaan itu tercipta, apakah keturunan iblis memfitnah iblis atau memfitnah Adam dan keturunan Adam? Jawab. Silakan. Saya akan menjawab dari prasaposisi kami bahwa setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka kerusakan total atau total depravity atau kebejatan total itu akan merasuki kepada keturunannya Adam secara natur. Nah, jadi apakah membenci atau bahkan mengalami permusuhan secara natur sudah Pertanyaan saya. Ini kita masuk dalam ilmu teologi.
Pertanyaan saya nih, siapa yang mengajarkan Anda mengatakan bahwa keturunan Adam itu sudah rusak total? Yang mengajarkan Anda itu siapa? Begini, kalau manusia sudah jatuh, saya kalau tidak manusia tanya sudah narasi jatuh. Anda, saya tidak tanya narasi Anda, pembenaran Anda. Saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda bahwa Adam dan keturunannya sudah mengalami kehancuran total? Yang ngajarin siapa? Tuhan atau iblis? Alkitab itu sendiri. Saya tidak tanya Bible Anda, saya tanya ulang. Alkitab itu sendiri. Di mana tertulis? Tunjukkan kepada saya. Di mana Adam bobrok dan kebobrokan itu diwariskan kepada keturunannya? Silakan. Di mana? Kata telanjang. Di mana? Kata Di mana? telanjang. Di mana? Di Kejadian. Di mana? Di mana Anda Setelah mendapatkan manusia, materi? setelah Ini. Adam. Ini saya ingin penilaian penonton kita ini. Kamu itu keturunan setan atau keturunan Adam? Anda sudah mengatakan Adam, bla 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 bla, keturunan Adam, bla 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 bla. Saya ingin tanya, saudara nih, saya ingin tanya, yang dikutuk di Gan Eden itu Adam dan keturunannya atau iblis dan keturunannya? Ayo. Yang dikutuk di situ adalah bahwa Yang mereka dikutuk akan, Adam dan akan melakukan permusuhan. Saya tidak tanya itu. Dan Saya itu tanya. harus ditebus. Yang saya tanya, yang dikutuk Adam dan keturunannya atau iblis dan keturunannya? Dosanya yang dikutuk, makanya mereka malu ketika mereka selesai. sudah berdosa. Selesai. Berarti Anda mengatakan Adam yang dikutuk kan? Iya. Dosanya, bukan Saya Adamnya, tanya, bukan manusia yang terkutuk. Kok dosa yang dikutuk? Bukan pelaku dosa yang dikutuk, bukan? Bukan pelakunya. Udah teman-teman, ini orang ke-12, kita cari orang ke-13. Udah selesai. Dosanya yang Amat. terkutuk, makanya melakukan. Iya, dari mana? Katolik, Protestan? Kristen. Iya. Bisa buka kameranya, saudara? Belum bisa kelihatannya. Oh, belum bisa. Nah, Belum bisa ternyata. iya. Oke. Bagaimana? Host, kita kasih waktu 2 menit untuk menjelaskan latar belakang orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala ingin menyalibkan Yesus itu apa? Oh, alasan mereka ingin menyalibkan Yesus. Iya. Iya. Mereka kan menuntut ke Yesus supaya disalibkan kan, menggugat ke apa? Pemerintahan Romawi. Ya, itu karena Yesus dituduh untuk melakukan penistaan agama. Oh, berarti dia disalibkan karena tuduhan penistaan agama, bukan karena dosa waris? Nyambung ke situ masih agak jauh deh. Oke. Agak ribet. Oke. Hal itu tidak terindikasi, tidak ada indikasi ke sana dari terlalu latar jauh, Bang Juma, terlalu jauh. Terlalu jauh. Penjelasannya- Berarti dengan kata lain penyaliban yang dijual kemudian dijajakan oleh Kristen untuk nebus dosa itu tidak ditemukan pada latar belakang penyaliban Yesus oleh orang-orang Yahudi pada saat itu ya. Betul? Nah, betul. Oke, sip. Thank you. Kalau tidak buka kamera, kita kasih 2 menit untuk menjelaskan latar belakang orang-orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama menyalibkan Yesus. Oke, silakan. kita kamera zoom Iya. Aku pakai alat ini dulu sebentar. Iya, silakan. Aku pakai kacamata dulu sama pakai masker boleh ya? Silakan. Ya. Oke. Bentar ya. Baik. Aduh. Sabar, men. Sabar. Saya punya masker nih, masker saya ini Oh, silakan. harus tertutup karena dihalalkan. Darah saya dihalalkan. Iya. Silakan. Janji jangan di-kick saya ya. Silakan. Kalau sudah selesai, Iya, kalau Anda saya sih datangnya baik-baik. sama seperti yang lain pasti kita turunkan karena masih banyak Kristen yang lebih pintar dari Anda di sini. Silakan Anda menjelaskan Siap. latar belakang penyaliban yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, imam kepala
dalam hal ini Kayafas, kemudian ahli Taurat dan orang Farisi terhadap Yesus. Apa latar belakangnya? Silakan. Oke, latar belakang. Latar belakang yang melatar belakanginya buka adalah kamera, yang pertama. buka kameranya. Sabar sebentar. Buka Berkurapikan dulu. kamera. Berkurapikan dulu ya, sabar ya. Silakan. Oke, masker saya. Oke. Latar belakang. Latar belakang yang melatar belakangi Yahudi adalah mereka berpikir Tuhan Yesus itu menghujat Allah. Dari mana saya tahu? Ketika perkataan Tuhan Yesus mengatakan, apakah engkau anak Allah? Engkau sudah mengatakannya. Apakah engkau anak manusia? Hari ini engkau akan melihat anak manusia akan turun dengan awan-awan. Itu latar belakang Yahudi. Oke, baik. Latar belakang Herodes adalah latar belakang yang didasarkan oleh ketakutan kepada. Sabar dulu. Kalau Anda melihat apa yang Anda katakan tadi, Yesus dituduh karena mengatakan dia adalah Mesias, itu dia sedang disidang. Dan Yesus tidak pernah mengatakan Kenapa dimit saya? Dan Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah Mesias. Pada saat disidang, Yesus tidak mengatakan aku adalah Kenapa? Mesias. Ia mengatakan, apakah engkau Mesias? Yesus mengatakan, engkau yang mengatakannya. Yesus tidak mengatakan aku adalah Mesias. Jadi itu tuduhan yang sudah ada ketika Yesus itu sudah disidang. Yang saya tanyakan ini latar belakangnya. Kenapa Yesus ditangkap? Kenapa Yesus ditangkap? Kenapa Yesus direncanakan ingin dibunuh? Kenapa mereka membuat siasat palsu? Mengapa mereka kemudian membuat tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu? Mengapa? Apa yang melatar belakangi? Itu pertanyaan saya. Silakan. Oke, saya sudah jawab Anda. Saya akan cari data sama Anda. Latar belakang yang melatar belakangi ketika Yesus mengatakan anak manusia datang dengan awan-awan. Apa kata para imam itu? Kita sudah mendengarkan. Buat apa kita cari saksi lagi di luar sana? Itu pada kita saat sudah mendengarkan kesaksiannya dia. Itu pada saat persidangan. Itu saat persidangan. Sebelum disidang, ada yang melatar belakangi orang itu ditangkap. Itu sudah tertangkap. Latar belakang Yesus ditangkap. Yang saya tanya bukan pada saat penangkapan. Itu sudah penangkapan itu. Itu sementara disidang oleh Mahkamah Agama itu. Yang saya tanya latar belakang kesepakatan penangkapan itu terjadi apa? Latar belakang penangkapan itu terjadi adalah kecemburuan para imam karena banyak orang-orang mengikuti Tuhan Yesus ketika mengajar. Banyak orang mengikuti dia sehingga mau data. Enggak, itu dia. Oke. Berarti bukan gitu, karena dosa waris. Kalau ini cuma gini, kalau begini yang melanggar Muhammad diracuni gimana? Berarti bukan karena dosa waris. Bukan karena dosa waris? Bukan karena dosa waris? Silakan Anda buka. Jangan di-mute dong. Berarti bukan karena dosa waris kan? Ya, halo, selamat malam. Malam juga. Dari sekte mana, Bang? Nah, sekte Kristen. Katolik, Protestan berarti ya? Ya, kalau Anda dari sekte mana? Saya Muslim, Bang. Saya Muslim. Iya, bukan dari sekte ajaran Tritisme. Saya Muslim. Iya, Muslim itu orang yang memegang teguh suatu agama yang tidak bisa tergoyahkan. Saya Muslim. Bukan Muslim saja. Saya kasih waktu Anda untuk menjelaskan latar belakang penyaliban yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Yesus itu apa? Silakan. Ya, penyalipan itu kan orang-orang yang jahil karena takut berubah tentang tahta ataupun kepemerintahan mereka. Kalau dia benar-benar memang anak Allah ataupun Gusti Allah, maka sesuatu dalam kepemerintahan mereka dan dalam keadaan mereka sebagai memegang dalam negara itu bisa berubah. Nah, justru itu dia dibunuh. Latar belakangnya bukan karena dosa waris. Bukannya begitu.
Itu bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya. Sip. Ya kan, bagi orang yang percaya. Oke. Dah. Orang ke-15. Sekarang orang ke-16. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang Juma. Iya, bisa buka kamera? Kebetulan dah malam tengah nih, jadi sedikit. Iya, silakan. Menjelaskan. Kita kasih waktu untuk jelaskan latar belakang kenapa imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi ingin membunuh Yesus. Silakan. Oke, baik. Latar belakang penyaliban dasarnya dari, saya mau ngambil baca sedikit 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul salib, memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, kalau pengertian daripada yang Bang Juma sampaikan, kalau kita lihat di yaitu 1 Korintus itu, Bang, ya artinya kalau kita mau hanya itu dikatakan sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitahuan itu adalah kekuatan Allah. Nah, jadi yang mau saya jelaskan di sini bahwa dikatakan di sini kita yang harus memang kalau mau menelaah ini tidak bisa dengan hikmat kita. Nah, bahwa memang dipilih untuk mengerti dan dipilih untuk diselamatkan. Nah, kalau contoh persepsi abangnya bawanya mengenai pengetahuan tentang ini, ya artinya tidak bisa, karena memang ini harus betul-betul dalam kekuatan roh, kan begitu. Nah, itu maksudnya. Jadi ya kalau latar belakang latar belakangnya orang Farisi, Mahkamah Agama dan imam kepala mau membunuh Yesus itu apa? Karena saya akan jawab Yohanes 6 ayat 65. Yohanes 6 ayat 65. Yohanes 6 ayat 65 itu dikatakan di sini, ya. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Artinya, ya, bahwa penyaliban itu adalah menjadi sesuatu bagi orang Yahudi itu, karena memang mereka itu punya janji, ada janji untuk menyelamatkan mereka. Ketika Yesus datang dengan bentuk rupa yang dilihat dengan mata, seakan-akan kemanusiaan itu, egonya itu mengatakan, siapakah dia? Kan begitu, siapakah dia? Kenapa dia memiliki kuasa akan itu? Tetapi tanda poinnya adalah ternyata orang-orang yang mengerti firman itu ada roh dalam hatinya dan mengerti, dan itu kan dipilih Bapa gitu. Nggak semua orang, makanya dibilang Korintus tadi itu pemberitaan tentang penyaliban adalah kebodohan bagi mereka. Karena latar belakangnya, Bang, latar belakang orang-orang ini ingin menyalib Yesus itu apa? Latar belakangnya adalah bahwa dia bisa sanggup, Yesus punya kuasa, tetapi mereka tidak diizinkan Bapa untuk mengerti terhadap yaitu apa yang disampaikan dia, sehingga siapakah ini, kan gitu. Anak tukang kayu, siapakah dia ini? Kok dia punya kuasa? Jadi ibaratnya dia orang yang salah begitu, yang tidak punya hak untuk mengatakan dia penebus gitu. Sehingga tetapi ingat, mengenai kuasa dalam menerima salib itu dengan iman, dengan roh. Sehingga apa? Sehingga memang kita dipilih, dipanggil, dipilih dan setia. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Nah, itu dia, Bang. Jadi ini nggak bisa kita ketelaah dengan. Kita sudah paham ya bahwa menurut abang kita tadi ini latar belakang kemudian penyaliban terhadap Yesus karena Yesus itu punya kuasa gitu ya. Bisa itu, tinggal kamu buka aja. Ya. Ya, coba kamu jelaskan ke saya latar belakang imam kepala orang Farisi dan Mahkamah Agama ingin menyalib Yesus itu karena apa? Silakan. Karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Ya.
Berarti latar belakang penyaliban itu karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, gitu ya? Iya. Ketika Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, berarti di situ ada berapa Tuhan? Ya, tetap definisi Tuhan yang penting tahu enggak? Itu Enggak. dulu. Ketika Yesus menyamakan dirinya Tuhan, berarti di situ ada berapa Tuhan? Kalau dia sama, kalau Yesus benar-benar sama dengan Tuhan, berarti ada berapa Tuhan? Oke, saya jelaskan. Ya, aku dan Bapak adalah satu. Kan itu pengakuan dia. Oh iya. Berarti di dalam aku ada Bapa. Berarti di dalam penyaliban. Bapa ada aku. Berarti penyaliban itu latar belakangnya karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhannya Yahudi, gitu ya? Bukan Tuhannya Yahudi, Tuhan semua. Iya, Tuhannya mereka yang mau menyalib Yesus ini. Tuhan semua manusia, bukan hanya Tuhan dari Yahudi. Oke, berarti bukan karena dosa waris. Dosa waris apa sangkaunya? Oke, baik. Yang pertama, yang kedua, berarti orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu bukan karena ingin menebus dosa. Iya, itu jalan penyaliban ya, pengampunan dosa. Iya, latar belakang ingin menyalib Yesus bukan karena mereka ingin dosa mereka ditebus. Loh, mereka kan tidak percaya. Iya, latar belakangnya yang saya tanya. Apakah latar belakang mereka ingin menyalib Yesus karena keinginan agar dosa mereka ditebus? Yesus, kau kusalib ya karena dosa-dosaku mau ditebus. Bukan. Atau karena itu? Karena itu, tapi mereka kan nggak percaya. Ya, di mana itu mereka katakan bahwa kita bunuh Yesus untuk dosa kita? Di mana itu tertulis? Loh, kan ada tertulis penyaliban itu karena jalan penebusan dosa. Latar belakangnya, bukan dogmanya. Waduh, dogma gimana? Latar belakang orang Yahudi, imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama ingin menyalib Yesus itu, apakah karena mereka mau dosa mereka ditebus? Aduh, udah saya bilang. Yesus memang iya. Di mana tertulis latar belakangnya karena ingin menebus dosa mereka, maka mereka ingin menyalib Yesus. Itu tertulis di mana? Dengarkan. Yesus mau tersalib, mau mati di jalan salib ya karena penebusan dosa, karena kasihnya. Di mana tertulis orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena ingin dosa mereka ditebus? Di mana itu tertulis? Kau gini loh, kau penggiringan itu nggak cocok. Kamu itu sekarang menuduh. Gini dulu, kutanya dulu, kau bertanya ya. Mulai oleng, gini loh, mulai oleng. Kau kecil sama saya. Penjual sapi. Kecil sama saya. Jangankan kau cuma penjual sapi mulai oleng. Ini berbicara mengenai penyaliban. Kalau kalian gagal di sini, maka gagal semua ajaran agamamu. Makasih Marsha. Halo, selamat malam. Ya, malam. Bisa buka kamera, Bang? Buka kamera. Buka kamera? Iya. Ya, buka masker dulu lah. Buka kamera aja, Bang. Jangan putus asa karena ternyata berita tentang penyaliban untuk tebus dosa itu masih hoaks, Bang. Belum ada satupun ya gitu. Silakan Anda jelaskan latar belakang orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama ingin menyalib Yesus itu karena apa? Silakan. Ya, kalau menurut pendapat saya, Mas, sebelum Yesus ada di muka bumi ini, itu nubuat katanya sudah ada. Kata Dia siapa? harus menjalani. Kata siapa? Semua. Kata siapa, Bang? Kata di Alkitab. Enggak, yang saya tanya latar belakang orang Yahudi yang punya kitab ingin membunuh Yesus itu apa?
Anda kan Kristen, bukan yang punya Iya, kitab. maksud Hanya saya begini, aja. Silakan. begini, Mas Cuma. Silakan. Sebenarnya dia bukannya ada niat apa orang jauh nih, tapi dia kan banyak nubuatnya selama di dunia. Bukan, Artinya itu kan di situ, itu pemahaman Anda sebagai orang Kristen. dengar dulu. Yang kita tanya ini latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu apa? Kan mereka yang tahu. Itu kan kitab mereka, Bang, bukan kitab Anda. Ya tadi kalau aku bilang, karena dia banyak yang membuat nubuat sama orang. Contoh, dia menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Tentu orang berpikiran, loh, kok dia lebih tinggi ilmunya, kan gitu. Oh, Tentu berarti timbul pikiran mereka, itu diselesaikan aja, kan gitu. Oh, berarti latar belakang mereka ingin membunuh Yesus karena mereka melihat Yesus sakti gitu. Iya dong. Oh, iya. Berarti sama sekali tidak ada karena ingin nebus dosa gitu. Bukan maksudnya begitu. Lah kan dia yang punya kitab, dia yang tahu isi kitab mereka tentang nubuatan yang ada di dalamnya. Mereka yang tahu karena mereka ahli kitab. Ternyata Yesus mereka ingin bunuh karena cemburu, karena Yesus sakti. Iya. Loh, lalu dari mana Kristen mendapatkan ilmu Yesus mati nebus dosa? Gimana sih? Jadi begini loh, Bang Juma, selama waktu Yesus di muka bumi ini, dia kan sudah sering berkhotbah di bait suci, ya kan? Ada kan itu tertulis itu. Mungkin Bang Juma pun pernah kurasa Markus 22 nomor 52. Ya. Artinya 53. tak pernah ada tercela. Lukas. Perkataan dia pun di mana tak pernah tercela. Dia bukan orang berdosa, kan gitu. Kenapa dia disalib orang, kan gitu. Itu jadi pertanyaan. Jadi sebelum dia disalib, memang nubuat kata-kata itu sudah ada. Kamu harus menjalani begini sejarahmu di muka bumi. Itu kan doktrinnya Kristen. Kenapa? Kenapa doktrin? Iya dong. Kan yang punya kitab mereka orang Yahudi. Jadi harusnya jadi siapa yang punya kitab? Mereka yang lebih tahu dong. Mereka yang lebih tahu tentang nubuatan, tentang apapun. Mereka yang lebih tahu. Nah, sekarang sebagai pemilik kitab, ternyata mereka ingin menyalib Yesus bukan karena dosa waris, tapi cemburu terhadap kesaktian Yesus. Kan itu poinnya. Iya, poinnya itulah. Nah, berarti gugur dosa waris dong. Bukan masalah gugur dosa waris. Lah, mereka menyalib Yesus bukan karena dosa waris. Iya. Nah, berarti gugur. Tidak ada itu. Berarti dosa waris ini hanya dijual oleh orang Kristen untuk menjebak orang-orang di luar Kristen agar ikut menjadi Kristen. Ya. Kenapa demikian bahasanya? Lah, faktanya begitu. Orang yang punya kitab, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, menyalib Yesus bukan karena dosa mereka, tetapi karena mereka cemburu terhadap Yesus. Sudah selesai, tamat sudah di situ. Terus dari mana Kristen yang bukan ahli kitab, yang bukan pemilik kitab, ngarang-ngarang cerita Yesus mati untuk nebus dosa? Itu dari mana ilmunya? Ayo Bang, dari mana ilmunya? Kan yang tahu kitab itu yang punya kitab, bukan Kristen. Kristen ini kan bukan yang punya kitab. Kenapa nggak punya kitab? Lah itu kan kitabnya Yahudi Bang. Orang Kristen tidak disebut ahli kitab. Yang disebut ahli kitab itu orang Yahudi. Mereka yang punya kitab. Bang Afida, I love you full, thank you, barakallahu fikum. Nah, mana? Jadi kira-kira begitulah Bang Juma pemahamannya. Ya, sebelum Yesus ada di muka bumi itu,
Itu nubuat itu sudah ada, harus Itu menjalani kata begini dia, Kristen. begini. Itu kata Kristen, itu karangan. Jadi kalau kata dari agama Muslim gimana? Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Nabi Isa turun di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kemudian untuk kembali menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Mereka kemudian menyaksikan bagaimana Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, lalu mereka cemburu, iri karena mereka itu jelas itu. Ya itu dia, berarti tidak salah. Nah sekarang permasalahannya adalah dia punya apa? Ada pengikutnya 12 orang. Iya, betul itu. Mereka kemudian mengikuti apa yang Isa alaihissalam ajarkan. Dan kecemburuan orang-orang pada saat itu di tengah-tengah Bani Israel bukan karena mereka melihat Yesus ini sebagai tumbal untuk nebus dosa. Mereka sepakat membunuh Yesus itu karena yang mereka tunggu Mesias yang lebih hebat. Tapi ternyata yang datang ini hanya seperti ini adanya. Mereka tidak mampu membebaskan, mereka tidak mampu dibebaskan dari penjajahan Roma pada masa itu. Maka mereka bersepakat membunuh. Mereka dikatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang Yahudi membuat makar terhadap dirinya. Dan itu tertuang di dalam kitab saudara. Orang-orang Yahudi membuat tipu muslihan, membuat kesaksian palsu, dan seterusnya demi untuk membunuh Yesus. Berarti baik Al-Quran maupun tradisi orang Yahudi maupun orang Yahudi tidak ada keinginan membunuh Yesus atau Nabi Isa ini karena dosa waris. Jadi dosa waris ini murni hanya produk yang dibuat oleh gereja demi untuk menjual Kristus ke tengah-tengah bangsa agar mereka bisa terpedaya ikut Kristen. Begitu, Abang. Jadi begitu. Iya, begitu. Jadi dia datang ke muka bumi untuk bikin percontohan. Karena kata-kata dia pun perumpamaan semua yang keluar. Harus bisa kita nalar. Perumpamaan semua. Apakah kamu Tuhan? Apa yang kau bilang? Berarti tentu itulah yang kau bilang. Kan gitu bahasa dia. Tak pernah dia mengatakan sayalah Tuhan. Enggak. Memang kamu Tuhan? Ya sudah kau bilang. Kan memang gitu. dia mengatakan aku bukan Tuhan karena memang dia bukan Tuhan. Hanya Kristen yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Entah apa. Dialah Tuhan. Dialah jalan yang kebenaran dan lurus. Menuju kepada dia kan satu sama Bapa. Oke. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oke. Satu apa, Bang? Satu apa? Dia kan Tritunggal. Berarti jadi 3 dong. Tadi katanya 1. Sekarang kok jadi 3? Sebenarnya Bapa itu kan Tuhan juga, Yesus. Penjelmaannya dia. Berarti Tuhan dibunuh. Dia merelakan nyawanya untuk sebagai contoh. Bukan masalah direlakan. Berarti Tuhan dibunuh. Dia mencontohkan untuk umat manusia. Nah, inilah kalau inilah akibatnya kalau dari pondasi awal sudah salah. Semuanya cuman karangan doang. Kenapa salah? Orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu karena takut bangsanya dirampas oleh Romawi. Bukan karena dosa. Itu karangan gereja. Tak ada itu. Coba Anda baca di kitab saudara Yohanes 11. Apa yang dirampas? Yohanes 11 Anda baca nomor 45 sampai nomor 57. Mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma, makanya mereka ingin membunuh Yesus. Jadi tujuan mereka ingin membunuh Yesus. Yang merampas tanah itu Yesus. Orang-orang Yahudi saat itu takut bangsanya dirampas oleh orang Roma, maka dia membunuh Yesus. Jadi Yesus orang Roma. Yesus orang Yahudi. Tadi udah salah perkataannya. Orang Roma
akan datang merampas tempat suci orang Yahudi dan merampas bangsa orang Yahudi. Kalau Yesus tidak dibunuh, maka mereka sepakat membunuh Yesus agar bangsa mereka tidak dirampas oleh orang Roma. Itu latar belakangnya. Apa kaitannya, kok aneh kali? Sekarang Yesus orang Yahudi, yang datang orang Roma. Ya. Dibunuh Yesus. Ya. Siapa yang membunuh? Orang Romawi. Orang Roma atas perintah orang Yahudi. Loh. Dari mana dapat? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Coba baca dulu. Banyak orang yang melihat apa yang telah dilakukan oleh Yesus ketika mereka melawat Maria. Melawat? Melawatnya. Artinya dia datang melihat Maria sebagai kakak atau saudara daripada Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Ya. Mereka kemudian kagum terhadap apa yang mereka lihat terhadap Yesus. Lalu di antara mereka ada yang pergi melaporkan kepada orang Farisi tentang apa yang mereka lihat terhadap Yesus. Lalu orang Farisi memanggil mahkamah agama, imam-imam kepala dan mahkamah agung, mahkamah agama. Lalu kemudian mereka mengatakan, apa yang harus kita lakukan? Sebab kalau kita biarkan Yesus melakukan mukjizat, akan semakin banyak orang percaya kepada dia. Dan kalau dia semakin melakukan itu, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka imam kepala tahun itu juga, Kayapas berkata, engkau tidak insaf dan engkau tidak tahu bahwa adalah lebih baik satu orang mati Yesus daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka tahun itu juga imam kepala Kayapas bernubuat bukan dari dirinya sendiri bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu. Maka mulailah saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Orang apa? Orang Yahudi bersepakat. Orang Yahudi nomor 53, maka mulailah saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Jadi sedangkan Yesus orang Yahudi, kenapa mereka membunuh? Iya, karena itu tadi. Karena Yesus melakukan banyak mujizat dan semakin banyak orang mengikuti Yesus. Seketika orang makin banyak mengikuti Yesus, maka akan jarang orang membayar pajak. Seketika orang banyak tidak membayar pajak, maka upeti untuk kekaisaran Roma berkurang. Kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Karena mereka tidak ingin itu terjadi, maka satu-satunya solusi Yesus harus dibunuh. Supaya orang-orang pengikutnya kembali untuk menyetor upeti kepada mereka. Lukas 23 nomor 19. Itu loh. Oke? Silakan. Iya, Zuma, utangmu kau belum jawab. Di mana Allah berkata dia ada dan di mana Allah pernah berfirman kepada Muhammad? Jelaskan. Kau belum jawab itu pertanyaan saya. Kau jawab dulu. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengutus malaikatnya. Omong kosong, tidak ada Allah di situ mengatakan dia ada. Oh, ya sudah. Kalau begitu silakan Anda artinya jawab kan kau goblok. Latar belakang penyaliban. Karena Anda tidak mau mendengarkan penjelasan, sulit itu, Bang. Anda bertanya tapi Anda nggak bisa menerima penjelasan. Ya ngapain? Coba Anda bicara dengan tembok untuk mungkin bagus. Dari belum bisa mungkin Bang ini. Katolik Protestan, Bang? Katolik, Bang. Katolik. Oke. Kita kasih waktu kesempatan untuk menjelaskan ke kami latar belakang orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama Farisi menyalib Yesus itu apa menurut saudara? Kenapa? Latar belakang imam kepala mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi menyalib Yesus itu apa? Abang bisa nggak kalau ini undang ini Bang Edis? Ya suruh ke sini.
Edis kan sudah akui bahwa penyaliban itu adalah rencana iblis. Berarti latar belakangnya karena iblis. Mengikut jejak bahaya itu. Edis sudah mengakui bahwa penyaliban itu rencana iblis. Berarti latar belakang penyaliban adalah propaganda iblis. Bahaya kalau Edis datang sini. Hancur Kristen di Indonesia dia buat. Gitu Bang. Makanya saya tanya nih sama Anda, apakah Anda setuju dengan Edis? Apakah Anda setuju dengan Edis bahwa penyaliban itu rencana iblis? Setuju nggak Bang? Kalau dia penyaliban ini nubuat, berarti iblis itulah yang disebut Bapa. Gitu loh. Karena Edis mengakui, kalau Anda mengatakan penyaliban itu nubuat siapa? Nubuat Bapa. Berarti iblis inilah Bapa itu, bahaya. Edis ini bahaya. Nah sekarang kalau Anda sepakat dengan Edis, berarti Anda mengakui bahwa latar belakang penyaliban itu adalah propaganda iblis. Gitu loh Bang. Berarti Bapak sama dengan Edis. Berarti Bapak yang bernubuat adalah iblis. Waduh bahaya ini. Silakan, mungkin Anda bisa menyelamatkan diri Anda dengan memberikan penjelasan kepada kami yang ada di sini. Penyaliban itu terjadi, latar belakangnya adalah karena dosa waris. Di mana itu bisa kami temukan? Silakan. Kalau menurut aku sih ya sama lah, kalau kayak Bang Edis itu sama. Ya, berarti Anda mengakui bahwa latar belakang penyaliban itu rencana iblis berarti. Cuma kalau yang lebih dalam lagi, aku sih kurang terlalu paham juga. Iya, berarti latar belakang penyaliban itu karena iblis. Betul? Makin jauh itu makin hancur. Loh, masa nggak kena iblis? Lalu karena siapa? Bukankah penyaliban itu rencana iblis? Nah, ini yang iblis ingin jual. Supaya banyak pengikutnya, iblis menjual itu. Sekarang untuk benar tidaknya iblis ini, kembali kepada asal mula penyaliban itu oleh orang-orang Yahudi, apa yang melatar belakanginya? Silakan. Terus aku nanya balik Abang. Terus kalau di kalian itu kayak seperti yang Bang Edis bilang, minum kencing onta apa semua itu, cuma macam mana itu Bang? Kok minum kencing onta? Mana perintahnya? Gak ada perintahnya di Islam minum kencing onta. Yang ada, kalau Anda lihat di dalam Bible, kitab Yosua atau Yehezkiel, itu perintahnya makan tai. Makan roti, di mana roti itu dibakar di atas tai kering. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Yehezkiel 4. Iya betul. Perintahnya makan roti, jelai tai kering manusia, gimana cerita itu? Nah, inilah orang Kristen aneh-anehnya. Jadi gini, terus kalau kawinnya banyak gimana itu Bang? Gimana? Ajaran kawinnya banyak itu maksudnya kayak mana itu? Ajaran menyembah maksudnya gimana? Bisa menikahi lebih dari berapa wanita itu? Oh, Yesus mengajarkan di dalam kitab Anda Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang menjadi pengikutku, barang siapa meninggalkan istrinya untuk menjadi pengikutku, maka dia memperoleh istri berlipat kali ganda saat ini juga. Tidak dibatasin. Tidak dibatasin. Dan nanti pengikut Yesus di dalam Matius 19 nomor 20. Sabar. Matius 19 nomor 29. Pengikut Yesusnya nanti akan mendapatkan 100 istri. Gitu Bang. Kamu ikut gayanya Bang Edis nggak bisa Bang, kurang logika ini pendapatmu. Kan lucu, kan saya membacakan dalil Lukas 18. Yesus mengatakan mendapatkan istri berlipat kali ganda. Anda ngerti berlipat kali ganda? Belajar aja Bang, hafalnya aja kan? Apa? Kamu kan belajarnya aja yang tahu kan? Ya lalu Edis ngapain dia? Dia istilahnya apa? Nyata, dia ngomongnya itu nyata. Enggak nyata enggak itu Lukas 18:29 tuh?
Kalau dalam apa kami? Ya kami cuma sekali lah, mana ada banyak. Lah itu dalilnya kayak mana? Dan Anda harus tahu bahwa dengar kan Yesus itu kalau saya tanya sama saudara, Yesus itu adalah keturunan Daud. Dia kan terbukti. Yesus keturunan Daud. Daud memiliki istri sampai 600 orang. Pertanyaan saya, Yesus ini berasal dari istri yang keberapa? Itu sejarah. Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Di dunia nyatanya itu ada. Daud memiliki ratusan bini. Pertanyaan saya, Yesus itu berasal dari keturunan bini yang keberapa? Udahlah bang, udah bang ya. Yang jelas penyaliban itu bukan karena dosa waris. Oke bang, abang istirahat. Gak ada ilmu. Edis yang kau gurukan itu adalah muridnya Bang Suma, gitu loh. Mudah-mudahan dari saudara Thomas bisa menjelaskan kepada kita. Halo, ya, kalau takut Suma jangan diturunkan orang Suma. Tanya, tolong jelaskan apa yang terjadi dalam goa itu. Oh, ketika dia masuk goa, dia tidak menemukan mayat Yesus. Yang ditemukan hanya mungkin iblis dalam rupa malaikat, gitu bang. Jibril itu iblis. Yang saya maksud Muhammad. Jibril itu iblis. Muhammad yang saya maksud, kenapa di dalam goa itu? Ketika Maria masuk ke dalam goa kuburan, dia tidak menemukan mayat Tuhan. Jibril itu iblis aslinya. Dia kalau tidak itu iblis menemukan juga. mayat Tuhan yang mereka temukan. Suma hanya itu membela iblis. Lalu kemudian kebenaran. Ada 2 orang malaikat katanya. Kata siapa itu malaikat? Siapa yang bisa membuktikan kalau itu malaikat? Ayo. Siapa yang bisa itu membuktikan? membela iblis, memfitnah kebenaran. Yang membela iblis itu, yang mengatakan penyaliban itu adalah untuk nebus dosa. Itu iblis. Jibril itu kan iblis. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Jibril itu adalah iblis, berarti yang datang kepada Maria pada bulan ke-6 itu iblis. Gabriel itu bukan Jibril. Apa bedanya Gabriel dengan Jibril? Itu sama doang. L itu nama Tuhan, Gabriel itu nama Tuhan, L itu Jibril Tuhan. juga jelas itu. Namanya Jibril itu artinya Mana dia adalah Jibril? penyampai wahyu. Jibril itu setan, adalah penyampai iblis. wahyu. Kata siapa? Itu katamu. Yang iblis itu yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu iblis. Saya tanya di mana ada Allah, Saya mana mengatakan firman kepada berfirman. saudara di dalam Yohanes 12 nomor 31. Yesus mengatakan Allah berfirman bahwa kepada Muhammad. iblis itu akan dilemparkan keluar dari mana? Angkatan jahat diberi tanda, Tunjukkan dalilnya. yaitu Allah anak berfirman kepada manusia Muhammad. keluar dari tanah. Berarti yang keluar dari tanah pada hari ketiga itu menurut Yesus itu iblis. Makanya saya bertanya, Tunjukkan dalilnya si Allah berfirman kepada Muhammad. Apa latar belakang penyaliban? Nggak bisa jawab. Ayo, ngoceh bisa nggak kau aja jawab? kau. Bisa nggak kau jawab? Kau Latar belakangnya. Bisa nggak? Lidah aja kau omong kosong kau semua. Sama ketika saya pun bertanya, pernah nggak kemudian Tuhannya Abraham berbicara kepada Paulus? Tunjukkan Allah itu pernah ada. Tunjukkan Allah itu pernah ada. Bapak itu pernah ada. Tunjukkan Bapak itu pernah Iya, ada. Bapak nyata. Mana? Bapak Yahweh nyata. Mana buktikan. Mana nyata? Mana? Ada. Dia mengatakan aku ada, ya aku ada. Mama. Mana? Pernah nggak mengatakan bahwa dia ada? Mana nyatanya? Ayo jawab. Mana nyatanya? Mana nyatanya? Jangan bersilat lidah. Bukankah Jawab. dikatakan dalam agamamu bahwa Tuhanmu itu roh? Mana? Buktikan roh. Mana? Bisa kau buktikan roh itu ada? Iya, nyata? Tuhanmu zat apa? Zat batu, zat Tuhanmu itu yang zat. Tuhanmu Yesus zat. itu Tuhanmu itu Zat padat. Batu. Yesus zat padat. Nah, ada batu sakarnya. Ayo. Zat Yesus cair. itu zat gas. Yesus itu kentut. Oh, goblok, orang Setelah dia makan telur banyak, Yesus kentut. 179 km. Kemudian Yesus itu zat cair. Pipis, ada spermanya meludah juga. Kau saja Jadi itu. Tuhanmu Yesus Bersilat itu adalah zat padat, zat gas, zat cair. Itu Tuhanmu Yesus. Tinggi 179 kilo. Daripada Tuhan jadi manusia.
Tuhan dibunuh manusia. Tuhan kok dibunuh manusia. Masalah generasi. Tuhan dibunuh manusia. Orang tingginya 170 km enggak percaya. Tuhan nih, Tuhan dibunuh manusia percaya. Dasar bahlul. Halo saudara Antonius, bisa buka kamera bang? Nggak bisa bang, soalnya 50 detik lagi kamera Anda segera terbuka secara otomatis. Saya sudah menekannya. Siapkan wajah Anda yang terganteng. Oke, silakan Anda menjelaskan sambil menunggu kamera Anda terbuka otomatis. Latar belakang kemudian orang-orang Yahudi menyalib Yesus itu apa? Silakan. Iya bang. Silakan. Latar belakangnya orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama ingin menyalib Yesus. Silakan. 14 detik lagi kamera Anda terbuka otomatis. Karena iri dengki itu bang. Nah, ini Anda orang yang ke-22 yang mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi, imam kepala, sang pemilik kitab Taurat, sang pemilik kitab Yesaya mengatakan bahwa Yesus disalib karena iri dengki. Berarti tidak ada di antara mereka yang menyalibkan Yesus karena pingin dosa mereka ditebus. Betul? Enggak juga bang. Nah, coba tunjukkan kalau enggak juga. Apakah ada di antara mereka yang ingin dosanya ditebus sampai mereka berkongkol untuk menyalib Yesus? Silakan. Bukan bersongkongkol namanya itu bang. Mereka bersekongkol. Yohanes 11 nomor 58, 59 dengan 50 dan itu 53. Umumnya bangku. Iya. Di situ dikatakan mereka bersekongkol ingin membunuh Yesus dikarenakan mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Pertanyaan saya, adakah secerca harapan kebenaran Kristen dari sejarah penyaliban tersebut? Silakan. Ayo bang, buka kameranya bang, sudah bisa dibuka. Gak bisa bang, saya nggak bisa buka kamera ini, nggak tahu kenapa. Sekali lagi saya bertanya kepada saudara, adakah orang-orang Yahudi, imam kepala, ahli Taurat, mahkamah agama menyalib Yesus karena dosa mereka ingin ditebus? Atau tidak ada? Maksudnya bang, sekali lagi bang? Adakah keinginan orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama menyalib Yesus karena pingin dosa mereka ditebus? Karena pengen. Iya, ada nggak alasan itu? Menurut aku ya bang, semua yang terjadi saat itu mungkin karena ada rasa iri dengki. Nggak ada karena dosa waris mereka ingin ditebus? Itu bagi umat Kristen bang. Ah, bagus, benar. Oke. Baik. Saya juga termasuk orang Kristen. Iya. Bang Wisang, syukran. Oke, thank you. Kita naikkan teman kita yang bisa buka kamera. Baik. Halo, saudara Jovi. Ini kayaknya cerdas ini. Oke. Silakan saudara, mungkin dari tadi nyimak, berikan pengetahuan kepada kami umat Islam ini yang menjadi sasaran pemurtadan, bahwa pantaslah, wajarlah kami menjadi Kristen karena ternyata orang-orang Yahudi, sang pemilik kitab yang kalian gunakan itu memang menyalib Yesus demi untuk menyelamatkan manusia dari dosa waris. Di mana itu bisa kami temukan bahwa orang Farisi, mahkamah agama punya keinginan menyalib Yesus karena ingin menebus dosa mereka dari kutuk hukum Taurat. Silakan. Untuk suatu
landasan ini kayaknya abang agak-agak sedikit ngabur juga sih menurut saya ya. Karena Anda dari Katolik atau Protestan? Nggak usah tahu lah bang. Oke. Katolik atau Protestan? Nggak usah tahu, nggak apa-apa, biarin aja dulu. Jadi kalau dipikir-pikir ya kayak sebenarnya para Mahkamah Agung dengan yang lain-lain ini, mereka sebenarnya tidak tahu menau tentang hal penyaliban. Oh, yang tahu Anda, yang mereka mengetahui tidak. tersebut adalah murid-murid Yesus yang memang telah bersama-sama dengan mereka. Oh, di mana? Dan Di itu mana? memang sudah secara eksplisit bahwasanya Yesus menyatakan itu kepada murid-muridnya. Ini yang saya tanya, latar belakang ahli Taurat, imam kepala menyalib Yesus itu latar belakangnya apa? Latar belakangnya itu kan bang, karena memang menurut mereka bahwasanya Yesus itu sangat mendekati, berpengaruh ke dalam mengancam dalam kehidupan mereka gitu. Berarti bukan karena dosa waris kan? Enggak gini. Enggak, saya tanya, berarti bukan karena dosa waris kan? Coba kayak gini dulu. Misalnya kalau para para Mahkamah Agung ini, para mereka ini berpikir bahwasanya kita masih berasional gitu kan dengan manusia. Kalau misalnya Yesus ini diangkat menjadi raja, maka mereka itu akan tergantikan gitu. Bagaimana mau jadi raja pada saat itu tidak ada kerajaan? Mana ada istananya, mana singgasananya kok jadi raja pula? Jangan dulu, ini saya baru masuk nih. Jadi bisa nggak ini kira-kira jelaskan dulu bagaimana? Jadi gini saudara, saya jelaskan. Nah, Kristen ini adalah agama yang percaya diri, yang memiliki amanat agung, ingin mengkristenkan semua umat Islam. Dengan semua cara dilakukan oleh orang Kristen, agar orang Islam itu murtad keluar dari Islam menjadi pengikut Kristus yang keluar dari tanah pada hari ketiga. Kami sebagai orang yang menggunakan akal tentu tidak mudah untuk ikut ajaran Kristen. Kami harus tahu dulu. Ketika diajarkan bahwa di dalam Kristen, dengan masuk Kristen, dibaptis dan seterusnya, dosa-dosa akan ditebus. Itu kata Kristen. Kami bertanya, Kristen ini siapa rupanya? Ternyata cek per cek bukan orang Yahudi. Kitab, sabar dulu. Ternyata kitab yang digunakan ini adalah kitab yang diterjemahkan doang ke dalam bahasa Septuaginta, bukan punya mereka ternyata. Maka kami bertanya, sebenarnya latar belakang imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat, yang punya kitab Yesaya, menyalibkan Yesus itu latar belakangnya apa? Benarkah doktrin Kristen Yesus itu salib untuk dosa-dosa? Benarkah itu? Maka saya bertanya, apa latar belakangnya orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi, ahli kitab ingin menyalib Yesus? Apa? Apakah supaya ada agama Kristen penyaliban dosa, tebus dosa, makan babi, ibadah minggu, joget di hari minggu? Apakah karena itu? Ini tanggung jawab Anda untuk menjelaskan. Silakan. Oke, kalau misalnya ini pendekatan di penjelasannya saya kurang mengerti sih, Bang. Nah, memang nggak ada. Kalau Anda membaca dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, latar belakang ahli Taurat, sang pemilik kitab menyalibkan Yesus sampai mereka bernubuat. Imam Kayafas sebagai imam kepala tahun itu bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Supaya bangsa mereka dan tempat suci mereka tidak dirampas oleh tentara, oleh bangsa Romawi, maka Yesus harus mati demi menyelamatkan bangsa Israel. Itu latar belakangnya. Muncul Kristen belakangan dari Roma, merubah kemudian latar belakang itu seakan-akan kematian Yesus untuk nebus dosa waris. Ternyata itu adalah bohong waris yang diwariskan kepada orang-orang Kristen sampai hari ini.
Sampai di sini paham? Ya, sebenarnya saya kurang paham sih Bang, karena memang penjelasannya agak nggak jelas gitu. Nggak jelas karena memang agama Nggak Anda memang nggak jelas. gitu. Memang agama Anda nggak jelas. Enggak, memang bukan dari agama nggak jelas, tapi memang Lah memang nggak penjelasannya jelas. Contoh penyaliban. Apa penyaliban ini menurut yang melakukan penyaliban? Nggak jelas. Nggak jelas. Coba. Orang-orang Yahudi, sang pemegang kitab, yang selalu dicomot-comot oleh orang Kristen. Yesus sudah dinubuatkan dinubuatkan di mana? Di kitabnya Yahudi. Tanya orang Yahudi, orang Yahudi, apa sebabnya kau ingin menyalib Yesus? Apa betul karena nubuat? Tidak. Berarti karangan semata untuk menyesatkan orang. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa itu? Ya Kristen. Siapa yang memakai nama Yesus Kristus? Ya Kristen. Siapa lagi? Hindu enggak, Islam tidak, Buddha enggak, Yahudi juga enggak. Satu-satunya ya Kristen. Berarti penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus ya Kristen. Jadi sekali lagi saya katakan, latar belakang imam kepala ingin membunuh Yesus semata-mata karena takut bangsa Roma merampas bangsa mereka. Titik. Beratus tahun kemudian muncul agama Kristen merubah bahwa penyaliban itu terjadi karena dosa waris. Karangan ternyata hanya karangan. Ya Bang, kalau gitu saya memang nggak ngerti Abang bicara ini bicara apa gitu. Karena ya memang Anda nggak akan pernah ngerti karena Anda Kristen. Enggak. Bukan karena itu, memang pikiran kalian itu memang arahnya memang nggak jelas gitu. Ya karena memang agama Anda nggak jelas. Enggak, bukan. Penjelasan Anda nggak jelas. Loh, kok penjelasan saya nggak jelas? Saya kan bertanya sama Anda, apa latar belakang kemudian Yesus ingin disalibkan oleh tuan rumah bangsa Yahudi? Apa latar belakangnya? Kan nggak jelas. Anda mau ngomong apa? Latar belakangnya mereka orang Yahudi menyalib Yesus karena apa? Ayo. Karena supaya kita bebas makan babi. Supaya kita bebas. Anda orang yang ke-23. Bingung. Kaku. Otak mau ngomong apa? Oh, imam kepala Bang Suma pada saat itu bersepakat bahwa Yesus sudah dinubuatkan. Berdasarkan mereka para ahli Torah, para ahli kitab, orang Farisi, mereka bersepakat dan Yesus sebagai sang pelaku firman itu sendiri pun menyetujui penyaliban terhadap dirinya demi untuk keselamatan dunia. Mana? Mana? Di mana tertulis itu? Yang ada, mereka bersepakat membunuh Yesus karena takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Mukamu. Mana? Anda orang yang ke-24, jangan mempermalukan Kristen. Silakan buka kamera, jangan ribut dengan apa? Dengan masker saya. Anda tidak bisa buka kamera, saya kasih waktu 2 menit. Silakan Anda jelaskan. Silakan Anda jelaskan kepada kami di sini latar belakang penyaliban yang dilakukan imam kepala itu apa? Silakan. Buka dulu wajahmu, Pak. Orang yang ke-24. Silakan. Ayo. Bisa Anda jawab? 1, 2. Tidak bisa dia jawab. Sekarang yang ke-25. Saudara Laskar telat. Harusnya ada sebelum Yesus itu dibunuh. Laskarnya telat datang. Silakan saudara. Buka kamera Anda. Iya, malam juga. Tidak bisa juga buka kamera. Silakan Anda jelaskan ke saya apa latar belakang imam kepala Mahkamah Agama ingin membunuh Yesus. Silakan. Saya juga pertama nih, saya mengatakan, coba jelaskan kepada saya
di dalam Al-Quran ada tertulis kata alif lam mim. Orang yang ke-25 ternyata malah larinya ke Al-Quran, membuktikan ketidakberdayaan. Oke, sekarang kita naikkan lagi. Ini orang yang ke-26. Silakan Saudara Manguni. Halo Juma. Halo juga. Buka kameranya. Gimana kabar Jum? Masih Baik. ingat suara saya kah? Iya. Buka kamera silakan. Ya, terakhir kita berdua diskusi tapi nggak jadi. Waktu di Komal Gregorius, ketiga saya diskusi sama siapa? Nora mengundang Anda untuk berdiskusi. Buka kameranya silakan. Matiin aja kamera lu. Sama-sama kita nggak usah pakai kamera. Kameranya. Anda Kenapa orang takut? yang kedua. Takut nggak? Kan kamu tahu gua. Udah berapa kali kita ketemu dengan akun yang berbeda? Sejak kapan lu menang debat sama saya? Saya tidak mengenal Malam Anda. ini Saya kita tidak ketemu mengenal. lagi. Saya tidak mengenal Anda. Anda siapa? Demikian tadi kamu Muslimin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung satu persatu para penghujat, hampir rata-rata penghujat Kristen ini. Ada juga yang hanya pandai pelongo-pelongo ya, hanya pelongo-pelongo kebingungan. Ada juga yang wah karena saking takutnya ditanya akhirnya dia menghujat-hujat ya. Itulah dimana Kristen memang mereka ini tidak tahu isi kitab ya. Jadi ya daripada kebingungan lebih baik menghujat agar lekas diturunkan ya, nampak pemberani, nampak jadi pendebat, tapi ya itu tadi ya, menghujat-hujat ya supaya lekas diturunkan. Nah itu cari aman ya, kalau sudah diturunkan kan jadinya aman gitu. Jadi hampir memang ya rata-rata orang Kristen ini dari 100% orang Kristen 99% lagi 99% yang mereka tidak pernah membaca isi kitabnya, sehingga ketika mereka berdebat ya hanya mengarang cerita ya, bebuih-buih, bebual-bual dengan berdusta-dusta ya, tidak ada bermakna, semuanya kosong. Karena apa yang mereka kisahkan itu semuanya dari hasil karangan mereka sendiri, akal-akalan mereka sendiri, sehingga tidak mengena dari substansi apa yang di tengah diperdebatkan, dari apa yang tengah soalkan. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribdu Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi